ini adalah bisnis clothing line yang sedang naik daun dan budaya Indonesia semakin luntur akibat globalisasi. Hal tersebut mendorong kita untuk memproduksi pakaian dengan mengedepankan budaya Indonesia di dalam produk-produknya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mendesain pakaian memiliki unsur-unsur budaya nasional dan sesuai dengan tren masa kini. Kemudian bagaimana menghasilkan produk pakaian yang tidak terlalu mahal dan dapat diterima di pasar, dan cara apa yang perlu dihasilkan agar mampu menciptakan peluang bisnis di tengah-tengah banyaknya pesaing lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat pakaian yang sesuai dengan tren masa kini yang tidak meninggalkan unsur budaya nasional, kemudian menarik minat bagi orang yang gemar di dunia fashion, membangun usaha mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi sumber pendapatan bagi mahasiswa. Luaran yang kami harap bisa hasilkan melalui PKM kewirausahaan ini adalah pakaian-pakaian bergaya modern, namun bercorak budaya tradisional Indonesia untuk dijual, yang semoga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas budaya Indonesia, sekaligus juga melatih kami dalam berwirausaha dan mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian, untuk gambaran umum rencana usaha PKM kewirausahaan kami, kondisi lingkungan usaha kami ini sebenarnya sudah cukup tereksplorasi, sebab akhir-akhir ini sudah banyak bermunculan clothing line modern yang kian populer belakangan ini. Keunggulan clothing line kami dibandingkan clothing line lain adalah tema desain serta tujuan yang diangkat. Tema desain yang diangkat adalah budaya nasional. Dengan memilih tema ini, penulis bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia melalui cara yang dapat menarik segala kalangan dengan mengikuti perkembangan zaman. Peluang pasar dari produk clothing line yang berupa kaos dan sweater dengan desain yang mengandung unsur-unsur budaya nasional ini didesain dan dikemas menyesuaikan dengan tren yang ada saat ini, sehingga diharapkan dapat menarik konsumen dari segala kalangan dan usia. Peluang produk ini di pasar termasuk besar karena belum banyak produk yang sama, sehingga pasar yang dimilikinya luas. Produk clothing line kami ada dua. Yang pertama kaos, yang kedua sweater. Kaos kami pasarkan dengan harga 100.000, sedangkan sweater 180.000. Berdasarkan analisa yang kami lakukan, harga tersebut sudah termasuk murah. Kami sengaja melakukan ini karena kami memiliki tujuan untuk mengenalkan produk Indonesia ke anak muda. Target pasar kami merupakan anak muda yang selalu mengikuti tren fashion, terutama yang mencintai budaya Indonesia berupa batik, namun ingin tetap terlihat fashionable. Untuk itu, kami mengikuti kebiasaan anak muda dengan cara memasarkan produk kami secara online. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threats. Analisis ekonomi usaha. Setelah dihitung, investasi awal modal usaha kami sebesar Rp870.000 dan akan menjual kaos sebanyak 36 buah dan sweater sebanyak 24 buah. Total break-even point setelah dihitung sebesar 15 buah dan diperkirakan akan mendapatkan laba setelah kurang lebih 1 bulan 8 hari. Selanjutnya ada tahap persiapan. Yang dilakukan adalah memastikan bahan baku yang akan digunakan untuk membuat bisnis clothing line ini siap. Bahan utama untuk membuat bisnis ini adalah baju atau kaos polos serta sweater yang didapat dari supplier. Kemudian, untuk tahap perencanaan, produk yang akan dihasilkan oleh usaha kami adalah baju dengan menambahkan motif atau unsur budaya Indonesia pada baju yang akan diproduksi tersebut. Selain itu, produk yang akan kami pasarkan ini dipastikan telah melalui proses quality control, yakni meliputi kelayakan bahan dari baju dan juga hasil dari pola cetakan desain yang telah dibuat. Masuk ke bagian pemilihan bahan. Bahan-bahan dibutuhkan dalam proses pembuatan clothing line ini sebenarnya cukup umum, yaitu kaos dan sweater polos yang bisa diperoleh dari supplier atau vendor kaos polos dan sweater. Vendor yang akan dipilih tentunya harus menghasilkan produksi kaos dan sweater polos yang berkualitas. Selanjutnya, dalam proses pembuatan clothing line agar mudah dan efisien, dilakukan oleh vendor sablon kaos pihak ketiga. Sablon kaos terdapat dua kategori, yaitu dapat dilakukan secara manual dan juga secara digital menggunakan mesin printer DTG. Penyajian produk dan kemasan merupakan tahapan akhir yang memiliki peranan penting dalam bisnis clothing line. Produk dengan penampilan menarik akan menggugah selera untuk mengonsumsi. Diperlukan identifikasi produk yang akan dikemas dan jenis kemasan yang akan dipergunakan. Identifikasi produk dilakukan berdasarkan ukuran, model, warna, dan jenis bahan. Kemudian strategi pemasaran yang efektif dalam bisnis ini adalah dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang melalui situs online shop atau media sosial seperti Facebook dan Instagram, dikarenakan memberikan kemudahan proses jual beli dan juga dapat mengetahui selera konsumen dengan mudah.
Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya yang telah menjadi empat macam biaya, yaitu biaya pelatihan penunjang, biaya bahan baku kaos dan sweater, biaya upah atas kaos dan sweater. Yang terakhir ada biaya kemasan untuk kaos dan sweater dengan jumlah total Rp4.248.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Januari, Februari, dan Maret pada tahun 2021. Ada 8 macam kegiatan yang telah disusun. Yang pertama adalah market research, yang kedua ada persiapan produksi, ketiga ada trial pembuatan sampel, yang keempat ada perekrutan karyawan, yang kelima ada pelatihan karyawan, yang keenam ada pemasaran awal, ketujuh ada penjualan secara online, yang terakhir ada evaluasi produksi dan pemasaran secara berkala.